Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wida Aini Lisyana dari jurusan Sosiologi semester 7. Di sini saya akan menjawab pertanyaan ujian tengah semester dari mata kuliah Sistem Pendidikan Indonesia. Sistem pendidikan Indonesia adalah sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional ini merupakan keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu guna untuk mencapai tujuan nasional. Nah, tujuan nasional ini yakni adalah untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa Indonesia yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia yang beriman, bertakwa, bertawakal, bertanggung jawab, kemudian demokratis dan sebagainya. Nah, pendidikan nasional ini berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Pendidikan di Indonesia terbagi menjadi 3 jalur utama, yakni ada yang bersifat formal, informal, dan juga non-formal. Landasan-landasan sistem pendidikan Indonesia, yakni yang pertama ada landasan filosofis. Nah, landasan filosofis ini yakni bersumber pada filsafat pendidikan mengenai hakikat manusia, hakikat ilmu, nilai, serta sikap yang baik untuk diterapkan dalam lembaga pendidikan. Nah, di Indonesia sendiri, landasan filosofis ini bersumber pada Pancasila. Kita ketahui bahwa Pancasila ini merupakan pedoman ideologi bangsa Indonesia. Nah, yang kedua yakni ada landasan sosiologis. Landasan sosiologis ini yakni landasan yang bersumber pada norma-norma dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat, di mana nilai-nilai dan norma-norma tersebut dijadikan sebagai pedoman masyarakat dalam kehidupan sehari-hari yang diterapkan dalam sikap dan juga perilakunya. Nah, contohnya ini seperti gotong royong, musyawarah mufakat, dan kekeluargaan. Kemudian yang selanjutnya yakni ada landasan yuridis. Landasan yuridis ini bersumber pada Undang-Undang Dasar 1945, utamanya yakni dalam pasal 31. Nah, landasan yuridis ini yakni sebagai penyelenggara pelaksanaan dalam mewujudkan pendidikan nasional. Nah, salah satu ayat yang berbunyi dalam pasal 31 yakni tepatnya ayat 1 yang berbunyi bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan. Masalah yang dihadapi oleh sistem pendidikan Indonesia ini salah satunya menyangkut akses terhadap pendidikan itu sendiri, yang mana masih belum meratanya pendidikan di berbagai wilayah di negara kita, negara Indonesia. Masih terdapat banyak sekolah-sekolah yang tidak memenuhi akan standar pendidikan, baik itu dari segi kualitas SDM, yakni sumber daya manusia, tenaga pengajarnya atau tenaga pendidiknya, kemudian dari sarana dan prasarana fasilitas yang menunjang untuk proses pembelajaran, dan juga dari segi kurikulumnya. Nah, sehingga tujuan akan pendidikan itu sendiri tidak tercapai. Solusinya yakni pemerintah harus secara tegas, aktif, dan intens memerhatikan kondisi dan perkembangan sistem pendidikan yang ada di wilayahnya tersebut. Karena untuk menciptakan generasi yang unggul, kompetitif, inovatif, dan kreatif, maka harus dibenahi dalam proses pendidikannya itu sendiri, sistem pendidikannya itu sendiri. Apabila sistemnya sudah baik, tapi dalam prosesnya, dalam pengimplementasiannya tidak terpenuhi, maka tidak dapat mencapai tujuan dari pendidikan itu sendiri. Maka di sini pemerintah harus aktif, peka terhadap pendidikan tersebut.
Yang pertama yaitu ada standar isi. Standar isi ini berkaitan mengenai komponen materi dan tingkat kompetensi dalam rangka mencapai kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan tertentu. Nah, dalam standar isi ini memuat perihal kurikulum, beban belajar, kalender akademik, dan sebagainya. Kemudian, yang kedua yakni ada standar proses pendidikan. Standar proses pendidikan ini berkaitan dengan proses penyelenggaraan pendidikan itu sendiri, di mana dalam proses penyelenggaraan pendidikan ini haruslah interaktif, partisipasif, inovatif, kreatif, guna untuk mencapai standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan tertentu. Yang ketiga yakni ada standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan ini menyangkut kualifikasi atau kriteria kemampuan lulusan, yakni mengenai sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Yang keempat yakni standar pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, tenaga pendidik atau guru harus memenuhi akan kualifikasi dan kompetensi akan agen pembelajaran, di mana haruslah sehat jasmani, rohani, serta dapat mewujudkan tujuan dari pendidikan nasional. Yang kelima ada standar sarana dan prasarana. Nah, dalam satuan pendidikan haruslah memenuhi akan fasilitas yakni sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang proses pendidikan itu sendiri, seperti adanya gedung sekolah, ruang kelas yang baik, kemudian adanya buku-buku, ruang perpustakaan, tempat ibadah, dan sebagainya. Keenam yakni standar pengelolaan. Nah, standar pengelolaan ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang efektif dan efisien pada tingkat pendidikan tertentu di kabupaten atau kota, provinsi, maupun pada tingkat nasional. Yang ketujuh yakni ada standar pembiayaan pendidikan. Nah, standar pembiayaan pendidikan ini merupakan aturan yang merinci besarnya biaya operasi pendidikan pada satuan jenjang pendidikan tertentu dalam kurun waktu 1 tahun. Nah, standar biaya ini menyangkut perihal biaya operasional, biaya investasi, dan juga biaya personal. Kemudian yang terakhir yakni yang ke-8 yaitu standar penilaian pendidikan. Nah, standar penilaian pendidikan ini berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen untuk mengetahui hasil belajar dari peserta didik. Nah, penilaian ini seperti penilaian oleh peserta didik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, dan penilaian belajar oleh pemerintah. Contohnya yakni nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat kelompok tertentu yang dijadikan sebagai pedoman atau pegangan masyarakat tersebut dalam melakukan aktivitas sehari-hari yang diimplementasikan diperlihatkan melalui sikap dan perilaku. Contohnya misalnya untuk menjaga hubungan keeratan antar sesama anggota masyarakat, yakni dengan saling bergotong royong secara bersama-sama. Nah, jikalau dalam bahasa Sunda yakni ada istilah seperti luhung elmuna, lekar ibadahna, kayungkeun akhlakna. Saya kurang setuju dengan menjamurnya sekolah SMK. Karena kenapa? Sangat disayangkan apabila menjamurnya sekolah SMK ini hanya sekedar untuk menarik anak-anak bangsa Indonesia untuk sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, tanpa memerhatikan mengenai esensi dan tujuan dari pendidikan itu sendiri, tanpa ditunjang dengan fasilitas sarana dan prasarana, kualitas SDM tenaga pendidik yang berkualitas, dan juga kurikulum dan sebagainya. Karena pada dasarnya
dasarnya, sekolah SMK ini merupakan sekolah yang tidak hanya membekali para siswanya dengan teori-teori saja, tetapi dibekali juga dengan keterampilan-keterampilan yang dipraktikkan secara langsung. Gunanya yakni untuk menyiapkan lulusan SMK yang siap untuk bersaing di dunia kerja. Nah, maka dari itu, sekolah harus benar-benar memenuhi akan standar pendidikan itu sendiri. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.